Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia meski kita masih belajar dari rumah ya. Nah, kali ini bersama Bu Ika belajar PAI dengan bahasan kisah Nabi Yunus, Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya alaihi salam. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus adalah putra dari Mata, keturunan Benyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mausil, Irak. Penduduk kampung Ninawa berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi petunjuk kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihi salam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seruan Nabi Yunus alaihi salam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ditolak oleh penduduk Ninawa. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihi salam, mengolok-olok dan menghinanya. Nabi Yunus alaihi salam marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihi salam untuk membimbing kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa Allah akan mengazab umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Nabi Yunus pun menyampaikan perihal itu kepada kaumnya. Sepeninggal Nabi Yunus alaihi salam, kaum Ninawa pun mulai gelisah karena seketika cuaca berubah menjadi mendung dan angin bertiup kencang yang membawa suara bergemuruh. Kaum Ninawa pun menjadi takut akan ancaman Nabi Yunus alaihi salam. Akhirnya mereka sadar, kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon ampun agar azab itu diangkat dari mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginan mereka karena mereka berdoa dengan bersungguh-sungguh. Nabi Yunus alaihi salam tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihi salam pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Melihat keadaan itu, nahkoda kapal meminta agar barang-barang yang berat dilempar ke laut. Ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Para penumpangnya pun bermusyawarah. Mereka bermufakat untuk melempar seseorang ke laut. Hingga dilakukan ketiga kali, hasilnya pun tetap sama. Maka Nabi Yunus alaihi salam bangkit dan kemudian melemparkan dirinya ke laut. Mereka kemudian melakukan undian. Ketika Nabi Yunus melompat dari kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus pun tinggal di dalam perut ikan itu dalam beberapa waktu. Di dalam perut ikan itu, beliau menyesali perbuatannya karena meninggalkan kaumnya yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kemudian berdoa dengan nada penyesalan di dalam perut ikan. Ikan paus itu melemparkan Nabi Yunus di sebuah daratan yang tandus. Nabi Yunus alaihi salam kembali kepada kaumnya, yaitu kaum Ninawa. Sesampainya di sana, Nabi Yunus alaihi salam disambut hangat oleh kaumnya. Sekarang, kaumnya sudah berubah sangat jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kita ambil atau hikmah yang kita ambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, yang pertama, kita hendaknya selalu bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu ada kebaikan dalam setiap peristiwa yang terjadi.
Nah, kisah yang kedua adalah kisah dari keteladanan Nabi Zakaria alaihi salam. Yuk kita simak ceritanya. Nabi Zakaria adalah anak dari Dan bin Muslim yang merupakan keturunan dari Nathan bin Sulaiman atau Nabi Sulaiman yang diutus kepada kaum Bani Israel. Dikisahkan bahwa Nabi Zakaria dan istrinya menanti kehadiran seorang anak. Setiap hari, Nabi Zakaria dan istrinya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan. Meskipun belum dikaruniai seorang anak, Nabi Zakaria tetap berdoa dan tidak berputus asa. Beliau tetap berprasangka baik kepada Allah. Meski tenaga untuk beraktivitas semakin menurun, tetapi tidak menyurutkan semangatnya untuk berdakwah kepada kaumnya. Nabi Zakaria menguasai banyak ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, beliau ingin memiliki seorang putra agar dapat mewariskan ilmunya. Nabi Zakaria adalah paman dari Siti Maryam. Ibunya bernama Hana, sedangkan ayahnya bernama Ibrahim, yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Imran, yang artinya keluarga Imran. Maryam merupakan anak yatim, karena ayahnya telah meninggal pada waktu Maryam dalam kandungan. Sehingga Hana menyerahkan putrinya tersebut kepada Nabi Zakaria, agar kelak menjadi anak yang soleha pada saat remaja. Nabi Zakaria menemui Maryam yang sedang berada di mihrab. Anehnya, Nabi Zakaria melihat banyak sekali makanan di dekat Maryam, padahal dia sedang seorang diri di sana. Ketika ditanyakan dari mana asal makanan tersebut, Maryam menjawab bahwa makanan tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya. Mendengar jawaban tersebut, Nabi Zakaria semakin bersemangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sampai di rumahnya, Nabi Zakaria pun langsung berdoa dengan suara yang lembut di hadapan Allah. Nabi Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang diridhoi." Al-Quran Surat Maryam ayat 4-6. Kemudian Allah menjawab doa dari Nabi Zakaria melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memanggil Nabi Zakaria ketika ia sedang berdiri melakukan sholat di mihrab. Ia berkata, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi yang termasuk keturunan orang-orang soleh." Nabi Zakaria pun berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak, sedangkan aku telah sangat tua, dan istriku pun seorang yang mandul." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Nabi Zakaria pun berkata, "Berilah tanda bahwa istriku telah mengandung." Kemudian Allah berfirman, "Tandanya, bagimu kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat, atau sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari." Tidak lama kemudian, benarlah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria dan istrinya mendapatkan seorang anak yang telah ditunggunya selama berpuluh-puluh tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami memperkenankan doanya dan menganugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik,
dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Nah, hikmah dari kisah Nabi Zakaria yang pertama, kita tidak boleh berputus asa. Dan yang kedua, kita harus berusaha dan berdoa untuk memperoleh keinginan kita. Nah, kisah yang ketiga yaitu kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Nah, kita simak lagi yuk. Nabi Yahya adalah anak dari Nabi Zakaria bin Dan bin Muslim dari keturunan Nathan bin Nabi Sulaiman. Beliau bersama ayahnya diutus untuk berdakwah pada kaum Bani Israel di Palestina. Nabi Yahya alaihi salam adalah seorang yang bertakwa. Beliau adalah seorang yang cerdik, pandai, berpikiran tajam, memahami tahun sejak ia berusia muda, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah dia orang yang sombong lagi durhaka." Quran Surat Maryam ayat 12-14. Nah, apa ya hikmahnya dari kisah Nabi Yahya ini? Yang pertama, kita harus mencontoh sikap hormat Nabi Yahya kepada orang tuanya. Lalu, kita juga harus mencontoh atau meneladani sifat-sifat lainnya seperti pemberani, teguh pendirian, dan juga tegas. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita pekan ini selesai. Kurang lebihnya Bu Ika mohon maaf. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.